Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi, tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Masya Allah. Jamaah, kita bicara soal sholat, tentunya kita punya nih surat yang selalu kita favoritin atau sering kita baca. Nah, ada nggak di sini yang punya surat favorit, kira-kira apa? Al-Ikhlas. Masya Allah. Ya benar, anak saya juga sama, saya juga sama. Masya Allah. Nah, tapi katanya ada satu surat yang Masya Allah kedahsyatannya luar biasa. Mau tahu apa? Aduh, benar banget. Nah, makanya insya Allah di pagi hari ini jamaah yang ada di rumah juga siapin catatannya, karena kita akan bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rahasia dahsyat di balik surat Ad-Duha. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Masya Allah. Baik, yang pertama kita panggilkan guru kita dulu, Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, ya. Mohon izin. Masya Allah, Ustadz. Munduran deh. Oh iya, kemajuannya terlalu bersemangat kayaknya. Terlalu ganteng. Masya Allah. Mundur kegantengan. Aduh, bisa aja Ustadz. Ustadz Maulana, mohon izin. Ini katanya yang pertama nih, salah satu kedahsyatan luar biasa yang ada di dalam surat Ad-Duha. Itu karena Allah bersumpah dengan waktu duha. Wah, ini aku jadi penasaran, apa sih kedahsyatan di balik ini? Mohon penjelasannya guru, silakan. Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Berbicara tentang kedahsyatan daripada Al-Quran, kita ambil surah Duha. Ingat, setiap hurufnya pahala, setiap ayatnya ada malaikatnya. Wadduha. Nah ini, tadi bagus. Katanya kedahsyatannya karena Allah bersumpah dengan waktu duha. Iya, itu kedahsyatan yang pertama. Bagaimana Allah bersumpah dengan nama waktu duha. Kok bisa? Pembelajaran buat kita. Wadduha, demi waktu yang matahari naik sepenggala. Satu tombak, itu duha. Itu duha. Mohon maaf tanpa menggurui, Allah menyebut waktu siang sebagai permulaan sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa waktu siang adalah waktu di mana ada memulai dengan kebaikan. Maka mohon maaf, harusnya awalilah dengan aktivitasmu dengan kebaikan. Di mana sesudah salat subuh haram salat sunnah. Haram salat sunnah sesudah subuh. Tidak ada salat sunnah sesudah subuh. Nanti boleh ketika syuruk atau duha awal. Itu baru boleh. Artinya apa? Ketika kita diharam, lalu kita memulai dengan kebaikan. Dan juga pembelajaran, harus kita menghargai waktu. Tapi catatan, kita tidak boleh bersumpah seperti Allah. Bersumpah atas selain Allah tidak boleh. Hanya Allah yang boleh. Wadduha, wal laili dan sebagainya. Wal asri boleh. Tapi kalau kita jangan, tidak boleh. Harus wallahi, tallahi, billahi. Jangan ikut-ikutan. Oh, jadi anak-anakku, kau hati-hati ya. Wadduha. Gak boleh ya. Itu hanya Allah ya. Berarti Masya Allah, Allah bersumpah di waktu duha. Itu berarti ada sesuatu keajaiban yang keajaiban Allah selipkan. Waktu harus diperhatikan. Masya Allah, waktu yang harus diperhatikan. Terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Bu masih semangat ya Bu? Masih semangat, baru ayat pertama Bu. Masih ada ayat selanjutnya, kita panggilkan dulu guru kita. Bunda, Tuti Bunda. Kumaha damang? Damang. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Bunda, nah ini kita masih membahas kedahsyatan di balik surat Ad-Duha. Nah, yang aku mau tanyain nih selanjutnya nih, di ayat kedua katanya, kan tadi yang pertama Allah bersumpah di waktu duha. Iya. Nah, ini juga katanya Allah itu
bersumpah dengan waktu malam. Nah, aku jadi penasaran kenapa harus malam? Apakah ada yang spesial juga? Nah, ini mohon penjelasannya. Baik, terima Silakan kasih, Bunda. izin guru kita Ustadz Maulana Ustadz Syam dan guru-guru semuanya dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, subhanallah. Hari ini kita belajar tentang dahsyatnya rahasia surah Ad-Duha. Jadi surah Ad-Duha ini jumlah ayatnya ada 11, ya, turun di urutan ke-93. Subhanallah, ayat pertama sudah dijelaskan sama Ustadz Maulana, Wad-Duha, Allah bersumpah demi waktu duha. Dan ayat yang kedua adalah Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Penjelasan ayat yang kedua adalah bahwa waktu malam itu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa malam adalah salah satu makhluk Allah yang dengan dijadikannya waktu kita istirahat. Dari pagi kita sudah bekerja, sudah beraktivitas, ya. Kemudian ketika Allah bersumpah walaili, dan demi malam, maka malam itulah ketika orang-orang sedang terlelap tidur, orang-orang sedang bermimpi, tetapi ada makhluk Allah, hamba Allah yang kemudian terbangun dan melaksanakan ibadah di malam hari atau qiyamul lail. Itulah Allah yang betul-betul memberikan pujian kepada hambanya yang ketika malam, di saat orang istirahat, Allah berikan waktu untuk istirahat malam hari. Maka jangan terbalik, pagi sampai sore tidur seharian, malam sampai subuh bangun gitu ya. Sebetulnya badan kita itu membutuhkan hak untuk beristirahat, maka Allah berikan hak daripada tubuh kita untuk istirahat. Dan ketika kita sedang istirahat, kita melaksanakan sholat malam, disitulah Allah betul-betul memuji orang yang menggunakan waktunya, kemudian sholat, bersujud, berdoa, berzikir. Allah berikan kepadanya itu beberapa kedahsyatan yang luar biasa, anugerah. Dan orang yang merasakan dahsyatnya manfaat daripada sholat malam itu hanya yang melaksanakannya. Bagi yang terlelap tidur gitu ya, padahal sudah dibangunkan dengan berbagai cara oleh Allah, itu belum tentu kita itu bisa mendapatkan anugerah dari Allah. Jadi ketika Allah bersumpah walaili, manfaatkanlah waktu malam, Allah berikan kesempatan untuk beristirahat, juga Allah berikan waktu untuk kita bersujud, berdoa kepada Allah. Itu demikian ya, Masya Allah. tidak semua orang bisa untuk sholat malam. Betul Terkadang sekali. tidur lagi. Betul banget. Jadi hanya orang-orang terpilih, Masya Allah. Bunda, Masya terima Allah. kasih. Boleh tepuk Sama-sama, tangannya Kak. ibu-ibu. Masya Allah, jamaah. Luar biasa, kita sudah dapat nih keutamanya, kedahsyatannya di balik surat Ad-Duha, di pagi hari dan juga di malam hari. Masya Allah. Kita akan lanjutkan berarti yang ketiga nih, Masya Allah. Kita panggilkan dulu guru kita, Ustadz Syam. Baik. Ustadz Syam, mohon izin, aku katanya kalau misalnya ragu-ragu, coba deh sering-sering baca surat Ad-Duha. Nah, ini aku tuh menjadi penasaran, apa sih kaitannya antara surat Ad-Duha dan manusia yang ada keraguan di dalam hatinya. Nah, ini mohon penjelasannya nih guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, jamaah di studio serta guru-guru kami, para ahlul Quran yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Kita buka dulu surah Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم
Wallahu bima ta'maluna basir. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4 menceritakan kepada kita bahwa dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia pula Allah yang mengetahui segalanya di antara langit dan bumi. Dan dialah Allah yang selalu membersamai kalian. Setelah membahas surah Ad-Duha ayat 1 dan 2, ketika Allah bersumpah, Wad-Duha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam. Lalu biasanya orang bersumpah ataupun sesuatu yang disumpahi ada isi sumpahnya. Gak mungkin orang sumpah saja tapi tidak ada isi sumpahnya. Allah pun demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan waktu malam, apa isi sumpahnya? Maka masuklah kita kepada isi sumpahnya Allah dalam surat Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada pernah meninggal kamu dan tiada pula membencimu. Maksudnya apa? Pada saat itu Nabi SAW sedang diejek oleh Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab, dengan mengatakan, Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya, nggak ada lagi ayat-ayat tuh yang turun. Lama waktunya Rasulullah tidak mendapatkan ayat, tidak turun ayat, lalu diejek seperti itu. Akan tetapi dijawab oleh sumpahnya Allah sendiri dalam surat Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seakan-akan Allah bilang begini, aku tidak pernah membencimu semenjak aku mencintaimu. Masya Allah. Subhanallah. Indah banget kata-katanya, Masya Allah. Jadi kalau udah dicintai nggak bakal dibenci lagi. Wah, luar biasa. Itu kepada kita semua yang ragu akan cintanya Allah, semenjak Allah mencintai kita, Allah tidak akan membenci kita kecuali kita yang meninggalkan Allah. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya rasa penasaran saya terjawab. Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuma kadang kita yang suka meninggalkan Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Baik jamaah, Masya Allah. Tadi kita sudah membahas nih, sudah dapat 3 poin, yaitu yang pertama sumpah Allah di waktu duha, yang kedua sumpah Allah di waktu malam yang memuji hambanya yang beribadah, yang ketiga Allah berjanji tidak akan meninggalkan hambanya. Masya Allah. Baik, akan kita lanjutkan tetap di Islam Tidak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.